Shalom teman-teman KGC yang ada di rumah. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Haleluya. Cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh oh oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Amin. Pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh oh oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Shalom, selamat sore teman-teman KGC dimanapun berada. Balik lagi di KGC Podcast kita sore ini. Kali ini KGC akan ngundang salah seorang narasumber, tamu, kakak buat adik-adik di KGC. Dia memegang, mengepalai, mengetuai KGC Rocket. KGC Rocket itu adalah isinya student dari SMP sampai kuliah semester 1, semester 2 begitu. Halo, Ebi. Hai. Ebi, coba kasih tau nama lengkapnya Ebi. Mau nama yang panjang atau
Panjang. Nah ini unik nih nama panjangnya nih. Gimana? Oke, Coba. nama lengkap saya Debbie Vivi Iventi Maya Yuentri Ivoni Hor Uwi Mansawan Sanjoko. Sudah dicatat? Dipanggilnya singkat Ebi, padahal bisa dipanggil Maya, Yuentri, Iwentri, Vivi. nah, Vivi sampai Joko. Nggak tahu tuh zaman dulu kenapa sih dikasih nama panjang kayak begitu, tidak tahu. Ebi ini orang dari mana Ebi? Kamu ini campuran kan pasti kan? Iya, campuran. Dari nama itu udah banyak tuh. Ya, Nah. kalau campuran bapak itu dari Jawa Kediri. Jawa Terus Kediri. kalau Kediri. Ada Jawanya tidak? Ya, terus kalau ibu dari Papua Cina. Papua Cina. Ya. Waduh, campurannya banyak ya. Iya. Ya. Nah, Ebi ini saat ini pegang KGC Rocket yang tadi sudah saya jelasin di awal. Nah, Ebi, gimana sih ceritanya bisa sampai pegang mengetuai KGC? Dijebak juga. Terjebak. Tidak sih, apa ya kayak jatuh cinta sih sama dunia pelayanan, apalagi dengan generasi, apalagi kan yang paling susah menurut saya di pelayanan adalah pelayanan generasi, karena kita membentuk karakter anak orang lain untuk bisa siap untuk menghadapi dunia seperti itu. Maksudnya tertarik untuk melayani gitu. Ya, di situ ya, di anak Iya, muda untuk khususnya. khusus anak muda. Di Iya. youth. Nah, ini saya dapat contekan nih teman-teman, kalau Ebi ini dulu di masa sekolah cukup berprestasi loh. Ebi ini. Nih saya bacain. Ada juara 1 karya tulis tingkat SMA se-kabupaten tahun 2008. Yap. Lalu juara 2 karya tulis tingkat provinsi 2009. Iya. Juara 4 tim basket antar kabupaten, juara 2 tim basket Purna Paskibra. Kalau yang juara 4 tadi itu provinsi. Provinsi ya? Iya, Juara 4 tim basket provinsi. Iya. Lalu ada tadi Purna Paskibra sudah, lalu ada ikut PON juga. Di Riau 2012. Mewakili mana nih berarti? Mewakili Papua. Mewakili Papua ya? Iya. Seru nih, kita akan tanya-tanya nih soal ini. Lalu di dua nomor ya ikutnya di PON ini ya? Iya, di precision landing sama duration flight. Duration. Oke. Ebi, kenapa maksudnya kita tahu di Papua itu kan pendidikan penting, tapi tidak terlalu kelihatan terurus dengan baik menurut saya. Nah, tapi kenapa seorang Ebi kan kebanyakan gini, kalau kita melihat ngapain sekolah bagus-bagus, ngapain sekolah rajin-rajin, ini sekolah juga begini-begini saja gitu ya, mungkin terus pemerintah juga mungkin kurang care dengan kita punya sekolah begitu ya. Tapi kenapa Ebi memutuskan enggak, saya mau prestasi di sekolah nih? Maksudnya untungnya apa sih buat Ebi itu? Sebenarnya sih awalnya karena suka olahraga sih Kak. Dari awal tuh suka sekali. Jadi banyak olahraga yang diikuti, tapi ternyata ketika masuk SMP jatuh cintanya sama basket, sukanya sama basket duluan gitu Kak. Basket ya? Iya, sama basket dulu. Terus akhirnya tekuni bidan itu, terus sampai di SMA ternyata masih main basket juga. Ya sudah, akhirnya nggak sengaja juga tiba-tiba tahu aja berprestasi di situ. Di situ ya. Jadi semua jadi dari suka aja sebenarnya. Dari suka. Jadi saya tuh suka yang gini Kak, suka mencoba banyak hal, apalagi yang olahraga. Jadi semua olahraga diikutin gitu, tapi ternyata malah fokusnya ke basket. Jadi akhirnya dari SMP sampai SMA ya main basket, sampai kuliah pun juga masih tetap ikut basket seperti itu. Terus kalau karya tulis nih gimana nih? Karya tulis itu sebenarnya waktu pertama kali itu suka sekali belajar. Jadi waktu itu ada pelajaran HIV/AIDS, terus tiba-tiba suka dengan kayak pengen tahu. Apalagi kan HIV/AIDS itu saat itu tidak masuk dalam pelajaran di SMA. Nah itu akhirnya dapat buku sendiri di perpustakaan, terus dipelajari sama teman. Nah dari situ kita mulai suka sama apa sih tentang HIV/AIDS seperti itu. Nah terus saat itu ada lomba yang diadain sama KPA provinsi. Itu untuk seluruh anak-anak sekolah yang ada di
ada anak sekolah SMA yang ada di seluruh Papua. Seluruh Papua ini? Seluruh Papua. Jadi kita uji coba gitu. Jadi itu sebenarnya saya sama teman saya. Teman saya namanya Heslin Kabarek. Jadi kita berdua tuh coba ngumpulin nih sampai ke KPA Biak lah, minta data-datanya semua dari sekolah, kita kumpulin jadi satu, akhirnya jadilah karya tulis. Nah, dikirim nih ke Jayapura. Nah, puji Tuhan ternyata jadi juara 2 seprovinsi. Seprovinsi. Iya, seprovinsi. Seperti itu. Iya. Terus kalau ini nih, Paskibra juga. Nggak ada juara bolos, Kakak. Juara bolos ya. Kenapa? Saya pengen tahu. Saya nggak pernah tanya sih. Cuma kenapa remaja di Papua ya? Nah, setahu saya nih, mereka rata-rata itu terjun di Paskibra. Sedangkan saya dari dari kota saya jarang dengar anak-anak remaja di kota saya itu di Paskibra begitu maksudnya. Nah, kenapa kalau di Papua itu remaja-remaja Papua itu atau yang ada di Papua itu tertarik dengan Paskibra? Kalau yang lain saya nggak tahu ya, Kak. Tapi kalau dari saya sendiri sih, awalnya itu sebenarnya lihat gitu nggak suka sebenarnya, jujur nggak suka. Tapi karena ditantang sama kakak tingkat, dibilang, "Hei, cuma jago basket, bisa nggak sih masuk Paskibra?" Paskibra itu lebih lebih susah, lebih berat, lebih banyak aturannya gitu. Nah, ketantang dong, nggak terima dong diremehin. Akhirnya ya oke, lihat aja bisa gitu, coba. Nah, itu coba duluan, Kak, coba. Dan ternyata setelah dijalani jatuh cinta lagi nih sama Paskibra. Akhirnya jadi Purna Paskibra. Puji Tuhan lolos seleksi jadi Purna Paskibra. Berarti Ebi ini tipenya suka tantangan, terus suka nyoba hal-hal yang baru ya. Seperti itu. Iya. Terus ini, nah ini yang menarik yang tadi saya bilang nih. Ikut PON, gimana ceritanya? Ikut PON-nya dulu deh. Awalnya itu kan kuliah olahraga toh, Kak. Di mana? Di Jayapura, kuliah olahraga. Jadi itu memang ambilnya tuh nggak tahu juga sih, karena kejebak juga sama kakak. Kenapa tiba-tiba kuliah dimasukin ke pendidikan jasmani? Karena itu mungkin karena suka olahraga kan. Jadi menurut kakak ya udah daripada bikin kepala pusing, masukin aja sih tuh ke pendidikan jasmani kayak gitu. Nah, masuk di situ kan olahraga semua. Nah, saat itu ditawarin nih, dia diuji aja gitu. Diuji sama ada pelatih dari provinsi, pelatih terbang layang saat itu. Nah, saya tuh nggak tahu terbang layang itu seperti apa, nggak mengerti. Jadi waktu ditanya, bisa tahu nggak sih pesawat itu bisa terbang karena apa? Nah, saya kan otomatis cuma jawab saja kan, cuma jawab gravitasi, kayak gitu. Nah, dari situ cuma jawab seperti itu. Akhirnya, nah anak ini kayak bisa nih disuruh ikut terbang. Nah, akhirnya, begitu ya? Iya, cuma diuji kayak gitu. Itu ya? Pertanyaan itu aja. Setelah itu dibawa ke provinsi, dikasih pelajaran. Ya puji Tuhan bisa cepat tangkap dengan pelajaran tentang pesawat itu. Nah, itu kan terbang layang itu kan pesawat. Jadi banyak orang yang mungkin banyak orang paham bahwa terbang layang tuh kayak yang terbang dari atas gunung gitu. Iya, bukit itu ya. Iya. Salah, itu namanya terjun payung. Tapi kalau terbang layang itu kita pakai pesawat glider. Nanti bisa di searching di internet pesawat glider, atau cek nama lengkap saya aja di Google nanti muncul. Iya, pesawat glider itu ya. Nanti cari aja nama lengkap Debbie Vivi Ventihor, nanti muncul di Google itu tentang terbang layang itu. Oke, terus itu pakai mesin? Enggak? Tidak pakai mesin, Kak. Nah, itu uniknya. Makanya banyak pilot waktu kita latihan di Jogja, banyak pilot tidak mau coba. Nggak mau coba. Bilang menurut mereka hanya berani pakai pesawat mesin. Dan itu pesawat yang glider itu bunuh diri namanya. Kayak gitu menurut mereka. Karena nggak ada mesin. Jadi terus kita safety-nya gimana? Nggak ada safety-nya sama sekali. Jadi kita cuma ngandalin gravitasi, terus sama speed, ya itu aja, sama udah lama banget tidak terbang. Tapi intinya itu pesawat glider diterbangkan karena ditarik dulu sama pesawat mesin, pesawat Cessna gitu, dibawa sampai ketinggian 1.500, dilepaslah pesawat kita. Jadi dia kayak layang, makanya dibilang terbang layang. Jadi kita kayak layang gitu pesawat itu. Ngarahinnya ada stick, sama radar di kaki kan, pedal di kaki gitu. Jadi, landingnya kalau sudah waktunya untuk landing, ya udah ambil posisi kayak pesawat besar. Jadi ada apa namanya? Saya udah lupa juga sih terbangnya. Pokoknya proses landingnya itu sama dengan pesawat kayak ada B-slide. Iya, jadi ada posisi B-slide-nya, ada posisi finalnya. Jadi sama kayak pesawat besar. Berarti titik landingnya itu udah ditentukan? Sudah ditentukan. Makanya kenapa kita belajar untuk posisi landingnya tuh harus pas
Berarti harus pas tahu. dengan Kan maksud saya gini, saya bayanginnya tuh kalau di awan kan semua kelihatan kayak sama tuh. iya harus dipelajari awannya lagi. Iya kan, terus Iya. berarti koordinatnya juga kita harus tahu ya kan. Iya, Kalau enggak kan betul. kemana-mana kan kalau Iya, enggak kan. benar. Jadi ya itu Seru juga awan ya. cumulonimbus lah, awan inilah, lu udah lupa sih. Tapi intinya tuh pesawat itu banyak pilot yang nggak mau coba karena menurut mereka pesawat tanpa mesin ya sama aja bunuh diri. Kalau Iya, misalnya iya, pesawat besar turun, pesawatnya turun kan masih bisa diangkat pakai mesin. Kalau pesawat ini turun ada Ya triknya udah. gitu. Oh, ada triknya. Ada triknya gitu. Jadi apa ya, lebih rawan sih Pak, menurut semua orang di cabang olahraga. Waktu kita PON diceritain bahwa terbang layang itu olahraga nomor 2 berbahaya setelah terjun payung. Seperti itu. Jadi nekat-nekat juga. Tapi kenapa kamu berani? Ya itu Kak, saya tipe orang yang suka mencoba terus apa ya? Walaupun kamu tahu resikonya tahu itu. resiko, tapi itu tantangan juga. Sampai sebenarnya tuh sampai orang tua tuh kan ada surat pernyataan nih. Jadi lucunya tuh ada surat pernyataan. Terbang terus misalnya terjadi kecelakaan atau hal-hal yang tidak diinginkan, sudah tanggung jawab pribadi seperti itu. Jadi Waduh. nggak bisa nuntut kan Iya, ke provinsi, ke olahraga provinsi kan seperti itu. Nah itu akhirnya mama itu tanda tangan dalam kondisi kayaknya lagi ini nggak konsentrasi. Jadi saya bujuk, mau udah tanda tangan saja seperti itu. Akhirnya ditanda tanganin juga gitu. Oke, terbang Nekat juga. Iya. Itu berapa lama untuk dari proses waktu tadi ditanya terus kamu jawab gravitasi terus sampai akhirnya berangkat menuju Riau-nya itu butuh berapa lama untuk menguasain terbang layang ini? Itu 2011 kita berangkat, latihannya di Kalijati sampai PON 2012 1 tahun. 1 tahun di Kalijati. Enggak maksudnya selama 1 tahun proses belajarnya sampai PON. Itu Jadi berarti kan lewati Kejurnas, Kalijati itu lewati di mana ya? Prapon. Kalijati itu di antara Subang menuju Jakarta. Jadi bolak-balik tuh ya, Jayapura Iya. Kalijati tuh ya. Enggak, kita di Kalijati, Jogja, Solo. Jadi pindah-pindah terbangnya Jakarta. Pindah-pindah. Jadi selama setahun tuh dari 2011 sampai 2012 Iya, tuh udah pindah-pindah. nggak balik ke Jayapura lagi tuh ya. Tidak balik. Jadi selama setahun itu tinggal di Karantina lah Jogja, ya. terus karantina di Solo, terus pindah ke Kalijati, terus ke Jakarta sampai finishnya akhirnya kita di Riau untuk PON seperti itu. Jadi udah ikut ke Jurnas, terus Prapon, baru PON seperti itu. Oke, tapi sebenarnya dengan banyak prestasi yang kamu punya nih Ebi, kamu tuh kalau ditanya pengennya jadi apa? Pengennya sebenarnya pertama tuh pengen jadi pilot. Iya. Saya banyak sekali dengar di Papua nih anak-anak pengen jadi pilot nih. Iya. Jadi Kenapa? banyak impian yang berubah-ubah sih sebenarnya dengan berjalannya Waktu ya. Iya. Dulu SD maunya polisi, SMA maunya IPDN, kuliah maunya pilot. Beda-beda sih Kak sebenarnya. Tapi maksudnya kamu ambil pendidikan jasmani itu kan kecelakaan tadi kan kata Iya. kan kakak yang bawa ke sana kan. Iya. Tapi Tapi suka enjoy. sebenarnya, enjoy, sangat-sangat menikmati. Jadi waktu pertama kali masuk di kampus dan lihat kuliahnya tentang olahraga, wih, tuh bahagia jadinya. Jadi pertama pikir pendidikan jasmani itu kita masuk cuma belajar yang kayak gitu-gitu, tapi Iya, ternyata masuk di situ banyak kuliah yang semua berkaitan dengan olahraga. Jatuh cinta lah Kak di situ. Saya baru tahu loh ada kuliah itu pendidikan jasmani. Ada Kak. Berarti gelarnya apa itu? Kalau saya masih dapat yang SPD. Kalau yang SPD sekarang itu apa ya? sudah sarjana pendidikan. Oh, Tapi dia gabung, kalau dia dia gabung gabung. gitu. Kalau Iya, sekarang iya. kan udah ada yang murni kan, Fakultas Ilmu Keolahragaan itu udah murni. Iya. Nah sekarang Ebi, kamu hari-hari ngapain? Kerja Kerja sama pelayanan. Iya. sama pelayanan. Kamu kerja di mana Ebi? Kerja sekarang di Bank Mandiri Sebagai sebagai mikrokredit analis lah. analis ya, analis. Gak nyambung semua ya. Pilot terus tiba-tiba ke bank. Iya makanya jadi ke bank. Oke, kita abis ini kita lanjut lagi. Setelah dengar cerita ya masa lalunya Ebi, prestasinya Kak Ebi, nanti berikutnya di sesi 2 kita akan ngobrol lebih intens lagi khususnya soal pelayanan dia di KGC. Siap memuji Tuhan. Amin.
Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya kau milikku di surga. Amin. Tak ada yang ku ingin di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Ya, thank you teman-teman KGC Praise and Worship. Kita lanjut lagi dengan Kak Ebi di sesi 2 ini. Ebi, kamu kerja di Bank Mandiri, Ya. ya kan? Terus tadi kan sempat saya bilang nggak nyambung dengan semua prestasi yang kamu punya nih ya. Iya. Jadi kan kesan yang saya dapat adalah kamu enjoy banget dengan hidup kamu nih. Maksudnya ada tantangan apa, ada peluang apa, ya kan? Ada option apa, kamu coba gitu. Iya. Kamu nggak pakai mikir-mikir terlalu lama lah, ya kan? Iya. Nah, sekarang akhirnya kamu ada di kerja di Bank Mandiri. Tapi kalau ditanya secara apa gimana ngomongnya ya? Gini deh, passion kamu tuh, hati kamu tuh lebih ke apa gitu maksudnya? Melayani sih Kak sebenarnya. Pelayanan ya? Pelayanan bukan berarti yang Harus di gereja. harus di gereja, Ya, tidak setuju, benar setuju. sebenarnya. Jadi sebenarnya pelayanan yang langsung di lapangan, langsung bersentuhan langsung dengan masyarakat atau bertemu langsung dengan anak-anak yang memang membutuhkan Tetap generasi ya? iya generasi seperti itu. Berarti nyambung dong dengan kamu punya gelar SPD ini kan? Iya. SPD ini ya kan? Iya. Ya kan? SPD kan harusnya jadi guru lah ya? Iya, Jadi pengajar guru. lah. Pengajar, iya. Nah, tapi cerita dulu, kenapa kamu akhirnya di Bank Mandiri? Waktu itu ditawarin dan akhirnya pertama sebenarnya mikir Kak, aduh nih otak bisa hitung-hitungan gak sih kayak Iya, gitu iya, kan? iya, karena nggak ada background situ kan ya? Nggak ada background di situ, tapi akhirnya dibantu untuk masuk di situ, dibilang udah coba aja dulu, siapa tahu kamu bisa, kamu nyaman seperti itu. Akhirnya ya udah modal nekat juga kan, modal Iya, pengen iya, coba juga nih pengen di coba, bank kayak iya. gimana sih Iya. kayak gitu. Akhirnya masuklah di bank dan ternyata ya puji Tuhan sampai sekarang dia bisa sampai kayak sekarang gitu, bisa nggak nyangka juga bisa sampai di posisi yang sekarang. Berapa tahun sih Ebi kerja di bank? 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Iya. 5 tahun. Terus gimana dengan passion kamu itu? Akhirnya ya disalurkan lewat pelayanan di gereja sih Kak. Pelayanan di gereja. Iya. Ya? Tapi tentu ada keinginan dong suatu saat kamu bisa jadi guru ya kan? Iya. Sebenarnya pengen juga sih, kayak waktu itu sempat sudah ditawarin untuk ke daerah pedalaman di Papua, ada satu daerah, cuma yaitu
Risikonya agak besar ya. Risikonya agak besar Iya, ya. pasti teman-teman juga pada tahu kan resiko hal-hal yang di pedalaman. Apalagi seperti perempuan. apa. Apalagi perempuan. Sebenarnya minat sangat-sangat pengen sekali, apalagi kalau sering nonton kondisi di sana tuh, aduh sedih sekali gitu. Pengen sekali langsung bersentuhan, pengen sekali membantu supaya anak-anak itu nggak ditelantarin, anak-anak itu kayak punya pendidikan yang baik. Iya. Nah, kalau kamu akhirnya suatu saat jadi guru, berarti kamu harus meninggalkan Bank Mandiri demi passion nih. Iya. Tapi kan ada konsekuensinya. Iya. Ya kan, yang saya tahu tuh ngejar passion tuh nggak selalu jadi lebih makmur. Benar ya? Benar sekali. Nah, itu gimana? Itu gimana? Kamu punya pemikiran apa soal itu? Pendapat apa soal itu? Kalau saya sendiri buat teman-teman sih, buat adik-adik juga semua, bahwa ketika kita jalani sesuatu yang sesuai dengan passion kita, ya nggak usah mikir soal makmur kaya atau apa, tidak. Tapi yang sesuai dengan hati kita, kalau udah dijalani, udah nggak mikir soal mau kaya kek, mau makmur kek, udah nggak mikir itu. Yang penting tujuan kita tuh nyampe, passion kita tuh sesuai dengan yang kita inginkan, seperti itu. Nah, passion ini kamu nemuin, passion yang tadi kamu bilang, passion yang melayani, terus ke generasi, bersentuhan langsung dengan mereka, ya kan, yang dalam bentuk profesi jadi guru gitu ya. Itu kamu benar-benar mulai nemuin tuh kapan? Itu sebenarnya nemuinnya udah dari saat kuliah itu, tapi sebenarnya ada satu motivator sebenarnya itu bapak sendiri, karena bapak saya kan guru kepala sekolah kan, pensiunan kepala sekolah. Dia tuh melayani gitu, dia dari Kediri terus sampai di Papua, istilahnya Papua zaman dulu, sampai di Biak, bangunlah dia bangun pendidikan di Biak, di pedalaman, seperti itu. Jadi orang tua nih yang jadi motivator dan teladan ya. Iya, dan apa ya, kayaknya udah jadi turunan kali ya, kayak jadi kakak semua pada guru semua. Jadi guru semua. saya sih terus terang gimana ya, salut sih sama orang-orang yang memilih pekerjaan atau profesi jadi guru, karena harus diakui itu bukan salah satu profesi yang yang udah pasti bikin kaya gitu, maksudnya bikin makmur kan. Itu benar-benar pengabdian kalau saya bilang. Lebih ke pengabdian. Nah, ya kan. Nah, kalau di masa muda kamu, di masa produktif kamu memilih itu tuh, saya sih angkat jempol sih. Nggak bisa kayak begitu. Nah, jadi Arif, mumpung saya ingat nih, jadi banyak yang bilang kayak gini, yakin ya, kayak setuju ya. Yakin gitu. Nanti konsekuensinya kayak gini. Tapi bagi saya mungkin karena udah dari awalnya bahwa tipe yang kayak gini, ya udah saya mau aja gitu. Saya nggak peduli nanti resikonya seperti apa, intinya sudah sesuai hati dulu gitu. Nggak peduli nih nanti hasilnya seperti apa, intinya sudah sesuai hati, udah pelayanan sesuai dengan keinginan saya, dijalanin aja gitu. Jadi banyak yang takut juga atau ragu juga dengan posisi aman kayak gini kok. Mau mau coba yang baru, yang belum tentu buat kamu hasilnya sama seperti kamu di posisi yang sekarang. Betul ya. Tapi karena pada dasarnya kamu orangnya challenger, gitu ya. Jadi ya oke gitu ya. Nggak apa-apa, coba aja gitu. Nah, sudah banyak hal yang saya coba dan kebetulan berhasil semua. Ya kan? Iya kan? Iya, betul. Nah, itu yang saya tangkap sampai di menit keberapa nih kita ngobrol nih. Kalau kamu tipenya challenger dan nyoba aja gitu, dan toh sejarah mencatat yang saya coba itu kebetulan jadi. Puji Tuhan. Nah, tapi gini, seorang Ebi kan pasti pernah ngalamin down harusnya. Ya kan? Maksudnya oke, kita tipenya suka hal yang menantang, kita suka mencoba hal yang baru, ya kan. Tapi kan kita juga pasti punya rencana. Nggak mungkin kita orangnya serba spontanitas dan kaget-kagetan, ya kan. Ada hal yang sudah kita rencanakan. Mungkin Ebi bisa sharing sedikit. Mungkin dalam hidupnya Ebi ada nggak yang Ebi sudah rencanakan terus akhirnya nggak sesuai dengan apa yang direncanakan, nggak sesuai dengan harapan dan nggak sesuai dengan ekspektasi nggak nyampe lah. Nah, ada. Jadi gagal menikah tepatnya. Nikah. Iya. Jadi udah jalanin hubungan selama itu.
Udah selama 5 tahun. Terus udah persiapan semua, yang pastinya udah mau menikah. Terus tiba-tiba akhirnya batal. Ya pernah jatuh di situ gitu, pernah down di situ. Tapi ya puji Tuhan bisa bangkit, bisa lewati masa-masa itu. Tapi waktu ya maksudnya kalau di hari ini ya, untuk informasi Ebi nih, Kak Ebi sudah menikah. Iya. Nah, setelah menikah toh kita bisa bicara begitu ya kan? Cuma waktu di titik yang merasa gimana? Titik terbawah ya gitu. Iya, titik terbawah lah itu apa yang ada di pikiran? Kalau apa ya Kak Arif ya, bukan masuk rohani, tapi puji Tuhan saat itu kan sudah pelayanan. Jadi waktu memang down, ya namanya manusia ya, menangis terus sempat kayak aduh udah benar-benar udah nggak ada gairah hidup ini gitu. Tapi di satu sisi saya bilang gini, nggak mungkin saya mau terus di bawah, nggak mungkin saya mau terus terpuruk seperti ini. Akhirnya satu kunci yang saya dapat saat itu, bahwa untuk saya bisa bangkit saya maafkan dulu. Saya maafkan dia dulu, ampuni dia dulu gitu. Saya nggak akan bisa bangkit kalau saya masih dendam sama dia. Akhirnya saya ampuni dulu, saya ampuni dia, saya anggap dia seperti saudara saya sendiri. Setelah itu saya langsung bangkit Kak. Jadi apa ya, mengampuni. Kalau saya sih, makanya banyak yang nanya juga, Kak kok bisa sih udah lama kayak gini terus tiba-tiba bisa terus kayak langsung dengan mudahnya terlihat senang seperti itu. Ya saya bilang, kalau saya kuncinya saya ngampuni, karena kalau saya nggak ampuni nggak akan bisa maju, saya juga akan tetap stuck di situ. Iya, terpuruk di situ. Tapi ya itu, mengampuni, gimana caranya saya mengampuni dia, dan akhirnya ya puji Tuhan bisa bangkit kayak gitu. Ebi punya selain tadi tips mengampuni, tapi kan kita manusia pada umumnya ya. Iya. Kita lebih suka berlama-lama di keterpurukan, berlama-lama di bawah, menyesali ya kan ya, merasa sia-sia, sudah banyak hal yang dikorbankan ya kan. Betul. Nah, menurut Ebi, selain mengampuni waktu kita menemukan situasi kayak begitu tuh, yang harus ada di hidup kita supaya kita bisa bangkit dan mengampuni itu apa menurut Ebi? Mungkin komunitas kah, mungkin sahabat yang baik kah, atau orang tua yang oke kah, atau bagaimana? Komunitas dan sahabat. Komunitas yang paling utama Kak. Jadi benar-benar saat masa itu kan kita selalu ada komsel. Kita ada komsel royal. Dan di situ setiap saya komsel ada hal baru yang saya dapat. Padahal kamu nggak cerita nih ya? Padahal nggak cerita, tapi ya namanya Tuhan mau bicara atau Roh Kudus lagi mau bilang, akhirnya dapat sesuatu yang baru di situ. Akhirnya itu membuat saya begini. Oke, saya nggak akan sedih. Saya punya komunitas kok, saya punya saudara kok, saya punya orang lain, saya punya sahabat seperti itu. Dan pastinya saya juga punya sahabat dekat Kak. Dalam hidup pasti semua orang punya memiliki sahabat. Jadi akhirnya saat terpuruk itu saya memilih untuk sharing ke sahabat. Dan di satu sisi yaitu tadi komunitas itu, akhirnya saya lupa ketika saya datang ke komunitas saya nggak cerita, tapi saya dapat sesuatu yang buat saya untuk jadi lebih kuat. Ayo bangkit, nggak usah ada di situ gitu. Usah ngapain kamu di situ ya kan. Hidup juga cuma sekali, kalau emang cuma mau diterpuruk kayak gitu buat apa, nggak akan bangkit juga. Berarti di komsel tuh, makanya ikut komsel. Dari komsel orang-orang sharing di dalamnya yang mungkin sebenarnya nggak nyambung dengan apa yang kamu alami mungkin ya, tapi jadi rema ya buat kamu ya, cerita-cerita dari mereka itu ya. Iya komsel, seru. Nah, di KGC sendiri yang kamu lihat, ya saya bicara KGC dulu. Di KGC sendiri yang kamu lihat, anak muda seperti apa? Sudah berapa tahun kamu pegang kamu ada di KGC? 2000 berapa ya, 2016 ke sini, bergabung di KGC 2017, berarti udah 3 tahun. Udah 3 tahun ya. 3 tahun. Nah, selama 3 tahun ini kamu dapat impresi apa soal generasi muda yang ada di KGC? Kalau menurut saya generasi yang ada di KGC itu generasi yang emang benar-benar apa ya, ada hal baru gitu yang saya dapat dari mereka. Lebih apa ya, berani kali ya, sama berani. Iya. Dewasa muda atau pemuda yang kamu lebih selama ini kamu lihat? Kalau
yang saya sering lihat karena udah lama di KGC jadi lebih lihat ke yang adik-adik KGC, adik-adik KGC, iya, yang seumuran si Glenn, Daniel dan Mika dan sebagainya itu. Ada hal baru yang saya dapat sih, sebenarnya mereka lebih berani dari yang dulunya diam, terus tiba-tiba jadi kayak sekarang lebih berani tampil di depan. Itu sih yang saya dapat selama KGC ini. Ada banyak perubahan di situ. Ada banyak perubahan ya. Iya. Kalau menurut versinya Ebi sebagai salah seorang pengurus di KGC, adik-adik kita di KGC ini urgensi kebutuhannya apa dalam hidup mereka? Apa yang mereka butuhkan menurut Ebi? Versi Ebi deh. Pasti beda dengan versi pengurus yang lain. Cuma kalau versi Ebi, lihat anak-anak muda yang di KGC ini, urgent mereka butuh apa? Sebenarnya kalau menurut saya yang udah tepat sih mereka ada di KGC karena itu komunitas. Karena saya rasa dulu kalau tidak karena dulu saya juga punya komunitas, belum ada di KGC saya juga punya komunitas Oikumene yang akhirnya kita gabung juga. Komunitas tuh perlu sih Kak, itu yang mereka butuh. Jadi jangan sampai mereka menghindari komunitas, karena di komunitas itu akhirnya kita nggak mudah jatuh, atau misalnya kita pengen coba sesuatu, ada nih komunitas itu sebagai apa ya kayak filter gitu ya. Filter gitu. Iya. Itu sih. Jadi mereka butuh komunitas ya, pergaulan yang baik. Pergaulan, iya. Di antara mereka punya pergaulan sendiri juga di luar itu ya betul. Gitu ya. Istilahnya jangan sampai jatuh lah gitu. Oke, itu KGC. Nah, sebagai salah seorang anak muda, generasi muda keturunan Papua. Iya. Menurut Ebi, generasi muda Papua itu seperti apa? Mending saya pesan aja sih buat teman-teman generasi Papua bahwa nggak usah banyak mengeluh. Nggak usah banyak mengeluh. Yang saya nggak setuju banyak teman-teman yang suka mengeluh. Mengeluh tuh nggak akan menyelesaikan masalah. Tapi ketika kita mau berusaha, mau mencoba banyak hal, itu pasti jadi jalan keluar, pasti ada prestasi di situ. Kalau misalnya kita cuma duduk dan mengeluh inilah itulah, nggak akan selesai. Tapi kalau misalnya kita mau bangkit, kita mau coba hal baru, bisa dapat prestasi dari situ. Itu sih menurut saya, karena dulu saya juga seperti itu. Jadi dengan keterbatasan pendidikan yang saya dapat, tapi saya mau coba hal baru, akhirnya udah jadi prestasi juga gitu. Iya, karena menurut saya memang kalau di kita ukurannya fasilitas dengan kota-kota besar pasti jauh ya kan ya. Iya. Tapi kalau dari segi potensi, dari segi kita kan gambaran Allah nih, ya kan. Harusnya nggak beda juga dengan manusia-manusia yang ada di kota besar. Dan harusnya keterbatasan itu tidak menghalangi kita untuk mencoba hal-hal baru sih Kak, kalau menurut saya. Cuma satu yang selalu buat kita jatuh tuh, belum apa-apa, belum mencoba udah mengeluh duluan. Maunya disuap, maunya dikasih sesuatu, maunya diterima. Nggak boleh. Maunya kita harus nerima, betul. Tapi kita harusnya udah nggak usah berharap, nggak usah mengeluh, nggak usah mau terima, tapi kita yang usaha seperti itu. Berarti benar ya, maksudnya kalau kita punya masalah di generasi muda itu adalah bukan masalah lah, PR. Iya, PR. Kita punya PR untuk bikin mereka inisiatif dan kreatif. Iya. Karena mereka jadi lebih pasif ya. Namanya orang minta kan pasif ya. Iya, betul. Butuhnya dikasih ya kan. Iya. Nah, kalau gitu versinya Ebi sekali lagi saya mau nanya. Butuh apa nggak di sekitar kehidupan anak-anak muda Papua yang bisa bikin mereka untuk jadi seperti yang Ebi bilang tadi? Ada nggak instrumen yang mereka butuhkan itu? Atau memang jadi adanya gereja aja cukup gitu? Karena buat saya enggak. Papua, ya enggak kan ya? Karena kan kita lihat Papua kan penuh dengan gereja. Iya. Ya kan? Tapi toh masih banyak generasi muda yang nggak bersyukur. Iya. Iya kan? Saya ambil garis bawahnya itu ya. Tadi Ebi bilang kan, kalau mengeluh kan berarti kita nggak bersyukur. Iya. Dengan apa yang kita punya kan. Nah itu berarti gereja cukup masih gagal lah, atau masih belum selesai PR-nya di situ kan. Iya. Jadi harus lebih banyak hal-hal yang memotivasi mereka. Iya, gitu ya. banyak hal-hal yang motivasi mereka, dan sebenarnya bukan hanya motivasi tapi langsung membimbing seperti itu. Jadi harus bareng-bareng sama mereka. Bareng-bareng, iya. Iya, sedangkan orang-orang luar tuh lebih suka cuma jadi datang, jadi tamu, ya kan, disambut, ngajar, ngajar hilang. berapa, ya, abis itu udah. Gitu. Udah selesai. Harusnya nggak gitu ya, harusnya nggak kayak gitu. didampingi ya. Iya. Iya, itu yang saya lihat selama ini sih. Oke, terakhir sebelum kita tutup kita punya podcast ini, Ebi ada tips nggak buat anak-anak muda di KGC yang saat ini kita lagi ngalamin situasi nggak enak,
Ya, semua tahu lah pandemi corona ini kan ya. Jadi semua harus online ya kan. Sedangkan nggak semua sekolah punya jaringan online gitu ya. Infrastruktur online. Iya. Lalu yang kuliah udah capek-capek, orang tua bayarin kuliah di luar, tapi akhirnya balik dan akhirnya nggak jelas nih ya kan? Tahun depan, semester depan nih bagaimana gitu kan, apakah online terus, jarak jauh terus atau bagaimana. Terus pekerjaan juga jadi semakin sempit ya kan, orang makin banyak dirumahkan sudah pasti, penerimaan juga semakin langka. Kira-kira ada nggak tipsnya buat dari Ebi, bukan cuma untuk adik-adik ya, tapi juga teman-temannya Ebi yang selevel lah ya, teman-teman di dewasa muda, ngadepin situasi yang nggak enak kayak gini, gimana Ebi? Iya, berani untuk coba hal baru sih. Berani untuk coba hal baru. Kalau misalnya kita sekarang kita bilang kita nggak kerja, terus misalnya kita tunggu sampai pandemi ini selesai, nggak tahu juga kapan kapan kelarnya juga kan si koronces ini. Jadi akhirnya kalau menurut saya sih coba hal baru, misalnya mungkin menanam kayak atau apakah yang bisa menghasilkan uang juga. Kalau menurut saya menanam juga menghasilkan uang loh kan. Contoh teman saya usaha hidroponik kan, dari diri coba-coba dari baca dari YouTube, nih kreatif nih dibikin, akhirnya dapat menghasilkan uang juga seperti itu. Jadi sebenarnya untuk mendapatkan uang itu ya kita harus usaha. Kalau misalnya cuma mau duduk santai terus menunggu ada penerimaan pekerjaan, nggak akan dapat juga kalau kita nggak usaha sendiri dari diri kita sendiri. Terus buat adik-adik juga jangan berpatokan bahwa oke, saya selesai SMA, saya kuliah, baru saya kerja. Enggak. Kalau dari SMA terus langsung kerja nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Mau usaha apapun, mau jadi pedagang pun nggak jadi masalah. Malah enak kan. Kalau pedagang kita bosnya kan. Iya. Mau sekecil apapun perdagangan itu kan kita bosnya. Jadi nggak usah punya mindset bahwa saya SMA, saya kuliah, baru kerja. Tapi mau SMA tamat terus kerja pun nggak jadi masalah. Kuliah itu bisa nanti aja. Karena pandemi ini kan bikin apa ya, yang sistem yang tadi sudah berjalan jadi berantakan. Jadi lain. Tapi kalau SD, SMP, SMA ya tetap sekolah. Jangan SMP terus berhenti langsung usaha kios gara-gara dengar bahasa kita. Apalagi nikah. Jangan. Iya. Jadi kalau misalnya untuk teman-teman yang lulus SMA kan, jangan patah semangat cuma gara-gara kuliah, kayak gitu. Terus buat teman-teman yang memang udah lulus kuliah terus belum dapat pekerjaan, ya udah usaha yang bisa jadi usaha gitu. Banyak kok teman-teman Papua juga yang saya lihat di Biak sudah punya usaha sendiri, punya warung kopi, padahal orang asli Papua. Hebat. Jadi keadaan bikin kita jadi lebih kreatif. Lebih kreatif sih sebenarnya. Itu cara Tuhan mungkin tuh bikin generasi muda di Papua ini jadi akhirnya lebih berpikir dan lebih kreatif. Dan memang dasarnya anak-anak muda Papua itu lebih luar biasa dan kreatif sebenarnya, hanya kurang dipancing mungkin kali ya. Kurang dipancing, kurang didorong. Iya. Kalau bahasa saya itu diceburin gitu biar tahu. Iya kan? Seperti itu. Siap. Oke, seru nih kita ngobrol-ngobrol sama Kak Ebi nih. Thank you Kak Ebi ya sudah jadi narasumber kita walaupun singkat ya, tapi saya yakin ada yang bisa didapat oleh teman-teman KGC atau anak-anak muda, generasi muda yang ada di luar sana yang nonton program ini. Video ini bisa kalian nggak cuma nonton, kalian bisa juga share, subscribe kalau perlu, terus di like juga. Tapi kalau buat saya pribadi, share yang penting supaya cerita kami berdua, sharing kita, diskusi kita di sore hari ini bisa jadi berkat, pasti akan nyentuh 1-2 orang, dan itu bisa jadi berkat, jadi kekuatan, jadi motivasi buat mereka. Oke? Oh ya, kita juga punya IG, kita punya Instagram kgc.rock.biak. Teman-teman bisa DM di situ untuk sekedar merespon atau mau kasih kesaksian juga boleh, mau menanggapi juga boleh. Terus kita juga punya page FB juga kgc.biak, di join ya di situ ya, biar tahu kegiatan-kegiatan kita apa aja, khususnya yang di Biak, Papua. Lalu kita juga ada YouTube channel kita, jelas ini YouTube channel kita ini. Nah, teman-teman juga bisa komen di bawah untuk menanggapi apa yang kami sedang bahas. Terima kasih sekali lagi. Kami berharap bisa sama-sama terus dan program ini bisa jadi berkat juga buat teman-teman dimanapun berada. Terima kasih. Thank you buat Kak Ebi yang sudah jadi narasumber. Ya, thank you juga buat tim PW KGC yang sudah ngajak kita muji nyembah Tuhan. Lalu teman-teman dari media khususnya yang sudah berjeri lelah untuk mempersiapkan ini semua. God bless you.
segala